Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Miss Firna. Today our lesson is about label of food or drink. Ya, oke, label of food or drink ini adalah lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang label of drug. Nah, kali ini kita akan mempelajari label yang ada pada kemasan makanan dan minuman ya. Oke. Berikutnya silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Oke, di sini ada sebuah label makanan ya. Mungkin ini snack yang sering kalian makan. Oke, di sana ada brandnya yaitu Cheetos. Kemudian di kemasannya bagian depan ada code gambar, color. Kemudian di belakangnya ada bacaan nutrition fact ya. Nah, nutrition fact ini apa ya? Oke, nanti kita akan mempelajari. Berikutnya ada contoh dari label minuman yaitu Ultra Milk. Nah, mungkin kalian sering minum Ultra Milk tapi tidak pernah memperhatikan kira-kira apa sih yang terkandung di dalam susu Ultra Milk ini ya. Oke. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas satu persatu. What information you should know? Kira-kira informasi apa saja yang harus kalian ketahui tentang label makanan atau minuman ya. Oke, yang pertama adalah brand of the product. Brand of the product ini adalah merek dari produk tersebut apa. Contohnya misalnya tadi adalah Cheetos, itu adalah brandnya ya. Kemudian yang kedua, name of the product. Kalau kalian membeli teh Sariwangi, maka brandnya tadi adalah Sariwangi. Nama produknya adalah teh ya, tea. Nah, jadi jenis dari produk tersebut apa? Oke, berikutnya yaitu konten atau amount. Kalian mungkin tidak pernah memperhatikan kira-kira beratnya berapa ya, isinya berapa ya gitu ya. Tapi kali ini kalian akan mencari tahu di mana letak konten atau amount dari sebuah label makanan atau minuman. Kalau dia dalam bentuk padat, maka biasanya ada gramnya. Kalau dia dalam bentuk liquid, biasanya dalam liter atau mililiter ya. Description. Dimana kalian jumpain description dalam sebuah label? Biasanya description ini ada pada bagian depan dari kemasan makanan atau minuman. Letaknya biasanya dekat dengan brand ya. Bisa dalam bentuk kalimat atau juga bisa dalam bentuk klausa. Nah, berikutnya adalah ingredients. Kalau dalam label makanan atau minuman ada komposisi apa saja sih bahan-bahan yang dibuat untuk membuat produk tersebut ya, ingredients. Kemudian ada direction to use. Direction to use ini adalah petunjuk penggunaan ya. Petunjuk penggunaan yaitu bagaimana cara menggunakan produk. Misalnya kalian membeli mie instan, biasanya di kemasan atau label belakangnya ada cara membuat mie instannya. Itu adalah direction to use ya. Kemudian direction to store. Direction to store ini adalah cara menyimpannya. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada tulisan keep atau store ya. Keep in room temperature atau keep refrigerated dan segala macamnya. Bagaimana cara menyimpan kemasan tersebut? Bagaimana cara menyimpan produk tersebut ya. Kemudian ada expiration date, ini adalah tanggal kadaluarsa sama seperti obat. Biasanya ada tanggal kadaluarsa, kapan kalian bisa mengkonsumsi produk tersebut ya. Oke, kita akan langsung lihat ke contohnya. Misalnya ada sebuah label makanan, minuman.
Brandnya, dimana kita lihat brandnya? Oke, brandnya ada di atas kali ya, yaitu Bersoti adalah brand. Kemudian 100% juice. Nah, di sini ada description. Biasanya letak description itu dekat dengan brandnya ya. 100% juice, 100% juice. Kemudian, dimanakah kalian mencari konten atau amount-nya? Jumlah kemasan ada di bawah, karena ini dalam bentuk liquid, maka dia dalam bentuk liter. Ya, 1.89 liter. Itu adalah amount atau konten per kemasan. Kalau dia dalam bentuk padat, biasa dalam bentuk gram ya. Next, ingredients. Ya, bahan-bahan apa saja yang menjadi komposisi untuk membuat Bersoti jus ini ya. Di sini dijelaskan ada freshly squeezed orange and flash pasteurized. Itu adalah bahan-bahan untuk membuat jus Bersoti. Jadi kalian bisa lihat di sana apakah terdapat bahan pengawet atau yang lain ya. Kalau di jus Bersoti ternyata tidak ada. Semuanya merupakan freshly squeezed orange ya. Kemudian dimanakah kalian bisa melihat direction to use? Di sini ada dituliskan shake before serving. Jadi dikocok sebelum disajikan. Itulah cara petunjuk untuk menggunakannya. Kemudian ada keep refrigerated. Ya, itu adalah cara menyimpannya. Simpanlah di kulkas gitu ya, biarkan dia tetap dingin. Jadi use an expired product ya, within 7 days of opening. Jadi kita sebelum tanggal expire pun, pokoknya 7 hari setelah dibuka wajib dikonsumsi ya. Setelah 7 hari produknya tidak boleh lagi dikonsumsi. Oke, itu. Kemudian ada expired date-nya. Di sana tertulis ada tanggal 20th of June 2021. Tanggal 20 Juni tahun 2021 itu adalah expiration date. Oke, semoga sampai di sini kalian memahami bagaimana cara membaca label. Nah, kita juga bisa fokus pada nutrition fact-nya ya. Kira-kira apa itu nutrition fact? Nutrition fact adalah nilai gizi suatu produk yang biasanya dapat kita temui di belakang bungkus, kaleng, kertas, atau berbagai macam produk kemasan. Oke, jadi sana nanti kalian ketemu dengan nutrition fact. Apa saja yang kalian harus tahu tentang nutrition fact? Ada protein, fat itu dalam bahasa Indonesianya adalah lemak, kemudian iron, zat besi, karbohidrat, fiber itu adalah serat, kemudian vitamin, ada vitamin A, B, C, D, E, K, jadi banyak sekali jenis-jenis vitamin. Kemudian ada kalsium, potasium, sodium, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mungkin kalian cari sendiri nanti apa-apa saja nutrisi-nutrisi dalam bahasa Inggris ya. Kita akan mempelajari contoh soal. Contoh soal yang pertama, label dari half and half ya. Pertanyaannya, which nutrition is most contained in half and half? Kira-kira nutrisi paling banyak yang terdapat di dalam half and half itu apa ya? Jadi kalian bisa lihat dari persennya ya. Vitamin A 2%, vitamin C 0%, kalsium 4%, iron 0%. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, right. Jawabannya adalah kalsium, karena ada 4% kalsium di dalamnya, jumlah yang paling banyak. Kalau ditanya what is the purpose of the text, apa tujuan dari sebuah text label?
Nah, tujuan dari sebuah tax label itu adalah untuk memberikan informasi tentang produk ya, baik itu nilai gizi, baik itu cara menyimpan, expire date. Jadi jawabannya adalah to give detailed information of the product. Contoh soal yang ketiga, how many chips are there contained in 1 ounce of Tostitos? Kalian bisa lihat dari labelnya, kira-kira berapa chips ya yang ada dalam satu Tostitos. Ya, di bagian atas sekali dekat nutrition fact, sini ada disebutkan 7 chips ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Ini salah ya jawabannya, bukan di C tapi di B. Oke, kesalahan ini. Oke, itu saja penjelasan tentang label of food or drinks ya. Thanks for watching. I hope you can learn about label of food or drink. Kalian bisa belajar sendiri dari label-label makanan atau minuman yang ada di rumah kalian, bisa dilihat dan dipelajari. Okay, that's all for our meeting today. Thanks for watching. See you. Bye-bye.